Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng, karena Anda tahu dan kita semua tahu kalau klik tombol subscribe ini adalah gratis. Provinsi Bengkulu terletak di sisi barat Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki garis pantai sepanjang 525 km dan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah, pembangunan terus digenjot, yang kemudian diikuti dengan penetapan program-program prioritas dan strategis, termasuk di bidang infrastruktur, pariwisata, penguatan ekonomi, transformasi birokrasi, termasuk kepenguatan dan revitalisasi kelembagaan. Pembangunan Bengkulu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan menuju Bengkulu yang berkemajuan. Masjid ini dibangun pada tahun 1976 pada masa pemerintahan Gubernur Provinsi Bengkulu, Dr. Andes A. Halik, di atas lahan seluas 1.225 meter. Pembangunan masjid ini baru selesai pada tahun 1979 dan diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada masa itu, Haji Adam Malik. Di bawah kepemimpinan Gubernur Rohidin Mersyah dilakukan beberapa pengembangan. Saat ini sedang memasuki tahap pengerjaan. Harapannya pada tahun 2020 renovasi rampung dilakukan dan menjadi ikon daerah dan menjadi kebanggaan masyarakat Bengkulu. Gedung Balai Buntar Bersolek, gedung yang didirikan pada tahun 1979 di masa pemerintahan Gubernur Suprapto, direnovasi total. Gedung yang sebelumnya terlihat kotor dan kurang representatif sebagai gedung pertemuan ini mulai dilakukan pembenahan. Harapannya, gedung ini bisa menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat. Balai Raya Semarak merupakan gedung peninggalan zaman kolonial Belanda dan Inggris yang masih berdiri kokoh di bumi Rafflesia. Di masa kepemimpinan Rohidin Mersyah, gedung ini dijadikan rumah rakyat, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan beberapa komunitas. Biasa menggunakan gedung ini sebagai tempat pertemuan dalam rangka menggagas kemajuan nasional dan daerah. Untuk memberikan kenyamanan dan pelayanan maksimal, gedung ini direnovasi dengan berbagai ornamen khas bumi Rafflesia. Sejalan dengan program pembangunan infrastruktur perkotaan, Gubernur Rohidin Mersyah mempercantik Lapangan Merdeka. Selain sebagai tempat pagelaran event unggulan daerah, saat ini Lapangan Merdeka dilengkapi dengan area bermain yang nyaman. Menurut Gubernur, area yang memiliki nilai historis ini akan terus dilakukan penataan. Gubernur berharap kawasan ini bisa menjadi tempat yang representatif dalam menyambut event olahraga nasional maupun daerah. Untuk memastikan pembangunan berjalan maksimal, Gubernur Rohidin secara berkala memantau langsung proses pengerjaan di lapangan. Gubernur Rohidin Mersyah begitu serius mendorong pengembangan Pelabuhan Udara Fatmawati Soekarno. Rohidin terus melakukan komunikasi ke berbagai pihak agar bandara dengan status Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan ini bisa berkembang dan meningkatkan layanan di bawah pengelolaan kerjasama kepada PT Angkasa Pura II. Pembenahan pun dilakukan, pelebaran dan pengembangan terminal induk saat ini dalam proses pembangunan.
Tidak hanya itu, Rohidin terus berupaya agar Bandara Fatmawati Soekarno naik statusnya menjadi bandara internasional agar perekonomian Bengkulu berkembang lebih cepat. Proses pengembangan Pulau Bae sebagai kawasan ekonomi khusus terus dilakukan oleh Gubernur Rohidin Mersyah. Menurut Gubernur, Pelabuhan Pulau Bae sebagai pelabuhan strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian bagian tengah dan pesisir barat Sumatera. Rohidin yakin KEK Pulau Bae bisa mengurangi kepadatan pelayaran arus Selat Malaka dan sebagai gerbang akses barang dari dan ke wilayah pesisir barat Sumatera. Pembangunan jalan tol dari Provinsi Bengkulu menuju Sumatera Selatan memasuki tahap persiapan dan pembebasan lahan. Tol Palembang-Bengkulu akan dibagi menjadi 3 seksi, yaitu Indralaya Muara Enim 88 km, Muara Enim Lubuk Linggau sepanjang 125 km, dan Lubuk Linggau Curug Bengkulu sepanjang 95 km. Keberadaan tol ini bisa memangkas jarak lintas antar kedua provinsi sepanjang 147 km dari jarak normal sepanjang 447 km atau butuh waktu maksimum selama 5,5 jam. Memecah keterisolasian sejumlah wilayah, pemerintah Provinsi Bengkulu memfokuskan pembangunan infrastruktur, utamanya yakni melakukan peningkatan jalan. Saat ini, pembenahan terus dilakukan. Dalam beberapa kesempatan, Gubernur tak segan-segan turun langsung ke lapangan memastikan proses pekerjaan berjalan maksimal. Bengkulu memiliki objek wisata yang tak kalah menarik dari wilayah lain di Indonesia. Sejalan dengan penguatan sektor pariwisata, Gubernur Rohidin melakukan pengembangan sektor pariwisata di beberapa titik. Salah satunya Taman Pantai Pasir Putih dan kawasan Danau Dendam. Taman Pantai Pasir Putih pada kawasan Pantai Panjang ini akan dibangun gazebo, taman, menara pandang, dan kios pedagang. Sedangkan kawasan Danau Dendam akan dimanfaatkan sebagai wisata kota dilengkapi dengan jogging track. Gubernur Rohidin terus melakukan pengembangan kopi Bengkulu, mulai dari rebranding, perluasan pemasaran, dan kerjasama dengan berbagai pihak. Baru-baru ini, Gubernur Rohidin Mersyah telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding dengan pemerintah DKI dalam rangka penguatan pemasaran kopi Bengkulu melalui Rinder Coffee. Kain besurek adalah batik unggulan Bengkulu dengan motif unik dan khas. Dalam beberapa kesempatan, kain dengan ukiran kaligrafi Arab Pegon ini tampil menawan dalam event batik nasional seperti Gebiar Batik Muda Nusantara dan Selisik Batik Pesisir di Bantaran Budaya, Jakarta. Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Rohidin Mersyah terus mendorong tata kelola pemerintahan dengan transformasi birokrasi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terus dilakukan, termasuk penyelenggaraan lelang terbuka, jabatan pimpinan tinggi. Hal tersebut berdampak pada diraihnya WTP Provinsi Bengkulu secara berturut-turut, termasuk meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, dan menurunnya angka pengangguran di Provinsi Bengkulu. Upaya Pemprov Bengkulu meningkatkan status lembaga pendidikan hingga saat ini terus dilakukan. Salah satunya pengembangan status IAIN Bengkulu menjadi UIN dan pengembangan Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Selain itu, pemerintah Provinsi Bengkulu juga mendorong peningkatan status Polda Bengkulu dari tipe B menjadi tipe A. Rohidin yakin peningkatan status ini bisa semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam memajukan Bengkulu. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda lonceng, karena Anda tahu dan kita semua tahu kalau klik tombol subscribe ini adalah gratis.